warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Dayanti, NIM 24030-103. Di sini kita akan membahas mengenai manajemen persediaan. Jangan lupa disimak ya. Yang pertama, definisi dari manajemen persediaan itu sendiri. Nah, teman-teman, apa sih itu persediaan? Jadi, persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Nah, persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, bahan dalam proses, dan barang jadi ataupun suku cadang. Nah, menurut PSAK nomor 14 yang mana direvisi pada tahun 2008 sendiri, itu mendefinisikan bahwa persediaan itu sebagai aset. Yang pertama, aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, aset dalam proses produksi untuk kemudian dijual. Yang ketiga, aset dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa suatu aset yang diklasifikasikan sebagai persediaan itu tergantung pada bisnis atau usaha yang dijalankan oleh suatu entitas. Misalnya, bangunan, rumah, dan apartemen itu merupakan sebuah aktiva tetap atau investasi bagi perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat elektronik. Berdasarkan definisi yang dikemukakan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa persediaan merupakan simpanan barang yang digunakan untuk memenuhi permintaan para konsumen. Apa sih manajemen persediaan itu sendiri? Manajemen persediaan atau manajemen inventory adalah pengawasan aset non-kapital dan stok barang. Jadi, manajemen persediaan juga termasuk dalam manajemen rantai pasokan yang mengawasi aliran barang dari produsen ke gudang dan dari fasilitas penyimpanan ke titik penjualan. Selanjutnya, mengenai fungsi dari persediaan itu sendiri. Beberapa fungsi penting persediaan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan, diantaranya: 1. Untuk menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang secara musiman atau inflasi. Yang keempat, untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan itu tidak tersedia di pasaran. Adapun fungsi dari manajemen persediaan sendiri adalah menyimpan catatan terperinci untuk setiap produk baru atau yang dikembalikan saat memasuki atau meninggalkan gudang atau tempat penjualan. Oke, selanjutnya biaya-biaya dalam persediaan. Unsur-unsur biaya yang terdapat dalam persediaan dapat digolongkan dalam 3 jenis, yaitu 1. Biaya pemesanan. Nah, biaya pemesanan atau ordering cost atau procurement cost adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Biaya pemesanan ini meliputi semua biaya administrasi dan penempatan order, biaya pemilihan founder atau pemasok, biaya pengangkutan dan bongkar muat, dan biaya penerimaan serta pemeriksaan barang. Yang kedua, biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost ini adalah biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diadakannya persediaan barang. Yang termasuk biaya ini antara lain biaya sewa gudang, biaya administrasi pergudangan, gaji pelaksana pergudangan, biaya listrik, biaya modal yang tertanam dalam persediaan, biaya asuransi ataupun biaya kerusakan, kehilangan atau penyusutan barang selama penyimpanan. Ketiga, ada biaya kekurangan persediaan. Biaya kekurangan persediaan atau stock out cost adalah biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Biaya kekurangan persediaan ini pada dasarnya bukan biaya nyata atau real, melainkan berupa biaya kehilangan kesempatan. Dalam perusahaan manufaktur, biaya ini merupakan biaya kesempatan yang timbul, misalnya karena terhentinya proses produksi sebagai akibat tidak adanya bahan yang diproses, yang antara lain meliputi biaya kehilangan waktu produksi bagi mesin dan karyawan. Oke, yang terakhir berbicara tentang model persediaan. Nah, model persediaan sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada persediaan bahan mentah.
Persediaan bahan mentah adalah persediaan bahan yang masih belum memuat elemen-elemen biaya di dalam bahan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada persediaan komponen-komponen rakitan. Persediaan komponen-komponen rakitan ini sangat mudah dijumpai di industri elektronik dan otomotif. Yang ketiga ada persediaan bahan pembantu atau persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong ini merupakan katalisator dari produksi bahan tersebut. Jadi, bahan tersebut bukan merupakan bagian atau komponen barang jadi, namun bahan tersebut sangat diperlukan dalam produksi. Yang keempat ada persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses atau biasa disebut dengan persediaan setengah jadi merupakan persediaan yang merupakan keluaran dari tiap-tiap proses, namun masih belum sempurna dan masih harus dilakukan pengolahan lagi. Nah, model yang terakhir atau model yang kelima yaitu persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi adalah barang yang sudah tidak memerlukan pengolahan lagi, tinggal dipasarkan dan siap dijual. Yang berarti bahan semua unsur biaya produksi sudah melekat di barang tersebut.